saya akan perkenalkan dari yang pertama yang akan menyampaikan materinya, yaitu ada Mas Ardianto Tanjung. Beliau adalah seorang akademisi dan sebelumnya sudah menempuh pendidikan geografi untuk studi S1 dan S2-nya, dan saat ini juga sedang belajar di Kitakyushu University. Nah, pada sore hari ini, beliau ini sempat berkarir sebagai guru dan saat ini dipercayakan untuk mengajar sebagai dosen di Universitas Negeri Malang. Sejauh ini sudah 16 tahun berkarir, jadi pasti sudah cukup banyak juga pengalamannya ya teman-teman, jadi tidak diragukan lagi. Dan tidak usah berpanjang lebar, langsung saja Mas Ardianto Tanjung, atau kita bisa sapa Mas Tanjung, untuk menyampaikan materinya sore hari ini dengan judul What Kind of Job Fits You. Kepada Mas Tanjung, saya persilahkan. Baik, shalom semuanya, selamat sore. Terima kasih Cobe sudah memberikan sedikit introduksi kepada saya. Shalom semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat baik semua ya. Ini kami dari Malang, banyak informasi bertanya terkait Semeru. Ya, Semeru sedang erupsi, kami bersyukur yang di Malang dilindungi Tuhan, bahkan tidak merasakan hujan abu. Namun kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang di sekitar Lumajang dan sekitarnya tentu. Baik, terima kasih untuk panitia yang mengizinkan saya untuk menjadi pemateri untuk sesi pertama ini. Izinkan saya untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah. Baik, terima kasih. Ya, tema yang diberikan kepada saya mengenai ya pekerjaan seperti apa yang cocok untuk saya gini. Ini sangat pribadi sekali tentu, bahkan ada yang sampai hari ini masih berproses ya untuk mungkin mendapatkan pekerjaan, mendapat pekerjaan yang sesuai dengan mungkin orang bilang sekarang passion, yang mungkin dengan harapan, cita-cita. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan, pekerjaan seperti apa? Tentu kita juga harus melihat dan mendasarinya ya dari berbagai informasi. Majalah Time beberapa kali dalam ulasannya memang mengangkat tema ini karena tema ini memang tema yang selalu ada sepanjang masa ya, dan ternyata perubahan teknologi informasi bahkan pandemi itu bisa mempengaruhi pekerjaan, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin yang ketiga di sini kita bisa melihat ya bagaimana the future of work, bahwa sudah berubah. Saudara yang saat ini terlihat memakai baju rapi di bagian atas, kita nggak tahu mungkin pakai celana pendek dan yang lain sebagainya, namun tetap bisa bekerja. Atau juga mahasiswa, ketika banyak mahasiswa ketika meet dengan dosennya, di atas sepertinya rapi gitu ya, pakai batik atau pakai kemeja, namun bisa juga di bagian bawah yang tidak terlihat itu pakai baju casual, santai, karena di rumah. Dan ini tentu membawa perubahan yang signifikan. Baik, nah bagaimana dunia mengukur kesesuaian seseorang dalam suatu pekerjaan? Faktanya bahwa kita ini diukur dari nilai dan kecocokan, saudara. Ya, KKNI ini dari Kerangka Kerja Nasional Indonesia melihat bahwa cocok tidaknya kita berangkat dari jenjang pendidikan. Ya, jadi kalau SD, SMP ini level 1, nah kerjaannya operator. Untuk middle education, diploma 1, 2, nanti ya ini juga masih operator. Nah, dan nanti semakin ke bawah levelnya, tentu dari sisi lowongan pekerjaannya itu semakin sedikit. Jadi ini yang sebenarnya piramida terbalik ya. Jadi yang operator-operator sebenarnya paling banyak kalau di Indonesia. Nah, ada juga bagaimana dunia atau perusahaan atau institusi. Yang saya maksud dunia di sini adalah perusahaan dan institusi itu mengukur seseorang fit dalam suatu pekerjaan. Ada personality summary. Jadi banyak yang digunakan ya. Bahkan mungkin ada 12. Mungkin nanti Mas Anung akan lebih paham itu bagaimana cara mengukur fit seseorang dalam suatu pekerjaan. Saya juga mengutip
John Holland. Ini ada teorinya mengenai person job fit ya. Ada 6 kriteria seseorang itu yang dikelompokkan. Ini teori sudah lama sebenarnya, 50 tahun yang lalu tapi masih digunakan sampai hari ini. Tapi ini masih penelitiannya juga begitu banyak juga ya. Cocok tidaknya seseorang gitu dalam suatu pekerjaan. Ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, konvensional di sini ya. Dan biasanya berdasarkan teorinya John Holland ini, realistik dekat dengan investigatif, artistik dekat dengan sosial dan yang lain. Namun sebenarnya kalau kita lihat garis heksagonal di sini sebenarnya R sama S itu berseberangan gitu ya, tapi R dengan I tidak. Nah, ini tipikal menunjukkan bahwa seseorang itu punya karakter yang mungkin mirip dengan karakter yang lain gitu ya, tinggal pengembangannya. Dan kita juga lihat sekarang saudara yang di nilai ambang batas. Nah, ini saya agak mengambil dari BKN ini ya, bahwa institusi pemerintah kita juga mengukur fit seseorang dari nilai ya. Bahkan sekarang ada namanya tes wawasan kebangsaan. Mungkin ada yang juga melihat ini ya, kemarin sempat heboh di KPK ya, karena ada yang dari sisi pekerjaan sudah lama bekerja, namun ada berapa 57 atau sekian pegawainya yang gagal gara-gara tes wawasan kebangsaan. Saya juga kadang penasaran itu tes isinya apa ya, kenapa kok bisa nggak lulus. Dan pernah diulas di YouTube, para pegawai KPK itu sekarang bekerja, ada yang jual nasi goreng, ada yang jual roti dan yang lain. Tapi hari ini atau kemarin koran Kompas membahas mereka akan masuk menjadi pegawai Polri katanya. Nah, kembali lagi tadi, ukuran dunia mengukur kesesuaian seseorang dalam satu pekerjaan secara sains bisa diukur untuk angka seperti ini. Nah, sedikit kita membahas juga apa yang terjadi dengan main industri Indonesia, karena ini yang paling banyak mengambil jumlah pekerjaan ya. Yang kalau kita lihat di atas ini memang industri kehutanan perikanan paling tinggi, dan nanti semakin ke bawah ini semakin sedikit ya. Di tabel yang paling kolom bawah ini juga kita melihat pengangguran yang terjadi di Indonesia meningkat di masa pandemi ini lebih dari 2 juta orang. Ini tentu harus membuat kita sebagai calon pekerja juga punya strategi. Kita harus bekerja di bidang apa dan trennya seperti apa. Namun, saudara-saudara, kita melihat juga fakta yang menarik ya, bahwa ternyata tidak seperti yang di angka tadi, bahwa ternyata yang bekerja sekarang ini juga ada ketidakcocokan, mismatch ya, yang eksis dalam dunia pendidikan dan pekerjaan itu sendiri. Kita lihat di sini bahwa ada vertical mismatch dan ada horizontal mismatch. Yang dimaksud dengan vertical mismatch adalah, ini penelitian di Indonesia, bahwa ada yang tidak relevan antara education level dengan pekerjaannya. Ada yang cocok memang, ada yang over educated. Jadi ada yang S2 tapi mungkin mendaftar pekerjaan S1. Tapi juga ada under educated. Ini vertical mismatch. Di sisi lain juga ada yang namanya horizontal mismatch, bahwa relevansinya seseorang dalam dunia pekerjaan apa, dia jurusan apa, bekerjanya bidang apa. Jadi ini yang terjadi di Indonesia gitu. Saya juga kutip beberapa penelitian dari Mbak Ani Suryani ini dari University of Melbourne. Dia juga membahas ya, bahwa ternyata seorang yang seorang mahasiswa yang mahasiswa pendidikan ya, keguruan pun itu sudah masuk ke dunia atau studinya di pendidikan, namun dia merasa bahwa ke depan dia nggak akan ngajar, padahal sarjana pendidikan. Nah, ini. Jadi ada analisis mengenai mahasiswa di kampus terkait keputusan karirnya ya. Jadi memang, nah ini challenging sekali di Indonesia. Setelah lulus mau kerja apa? Bahkan ada yang sudah mengikuti kuliahnya tetapi masih ragu-ragu mengenai keberlanjutan dari studinya dia sendiri. Makanya mohon berkenan nanti Yunus untuk mengirimkan di chat ya, untuk sedikit kita survei ke teman-teman di sini. Nah,
Saya akan juga membahas bahwa fit tidaknya kita dalam suatu pekerjaan, kita juga harus melihat bagaimana disrupsi 4.0 plus pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi dunia pekerjaan, saudara. Ya, bahwa ada penelitian post-pandemik itu mempengaruhi. Mereka sedang memikirkan kembali tipe pekerjaan apa. Ya, pandemi ini begitu mempengaruhi. Jadi disrupsi mempengaruhi dari sisi teknologi, ya, membuat kita jadi harus berubah. Saya sebagai dosen juga masa pandemi mengubah dari yang tatap muka. Saya suka dengan tatap muka mengajar. Tapi ketika pandemi ini hadir, sepertinya saya kehilangan roh dalam mengajar itu sendiri. Engagement dengan mahasiswa nggak ada. Dan ya itu salah satunya menjadi dasar saya untuk studi juga di tahun 2021 ini. Memang untuk meningkatkan keterampilan itu. Ya. Jadi ini bahwa disrupsi 4.0 tidak hanya mempengaruhi, yang mempengaruhi pekerjaan itu tidak hanya disrupsi 4.0, namun juga pandemi COVID. Penelitian ini menunjukkan bahwa sedang memikirkan kembali jenis pekerjaannya, karena sepertinya ya ada yang merasa 48% itu sedang memikirkan kembali pekerjaan sekarang ini masih cocok nggak, sesuai tidak, ya. Apakah saudara ada yang merasa tidak cocok dalam masa pekerjaan saat ini karena pandemi gitu ya? Wah, kok jadi ketemu banyak orang, ini beresiko sekali pekerjaan saya ini. Padahal saya juga pengen selamat juga, jangan sampai gampang sakit gitu ya. Ya itu bisa terjadi juga. Nah, namun dunia pun berubah ya, bahwa institusi itu juga saya ngutip dari BUMN kita ini bahwa oh ternyata angka tidak mewakili sepenuhnya kompetensi seseorang. Kita lihat di sini bahwa sekarang Menteri BUMN pun ya memasukkan amanah, ya, loyal ini sebenarnya agak sulit diukur gitu ya, nasionalisme gitu ya, sebenarnya agak sulit diukur. Tapi ini sekarang menjadi ukuran baru. Ini yang harus kita juga perhatikan sebagai pekerja atau calon pekerja, bahwa kompetensi tidak cukup. Harmonisasi, loyalitas, adaptif, kolaboratif, amanah itu sekarang menjadi core value dalam perusahaan negara kita ini, gitu ya. Nah, Kementerian Pendidikan pun juga mengalami perubahan. Gitu. Saya lihat banyak mahasiswa di sini menjadi kesempatan adik-adik untuk juga memanfaatkan kesempatan yang ada, ya. Ada kegiatan Merdeka Belajar, ada juga ya ini dunia industri dan vokasi, antara vokasi dengan industri ini dicoba dimergerkan gitu ya. Ini kesempatan bagi yang adik-adik yang bekerja sedang studi gitu ya, untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dengan magang, mengajar di sekolah, penelitian atau riset studi atau proyek independen, proyek di desa, pertukaran pelajar, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan ini menjadi salah satu diharapkan menjadi kompetensi baru ya. Melakukan kegiatan, mendapat SKS juga, tapi merdeka. Merdeka di sini ya saya tidak lagi promo programnya Mas Menteri ya, tetapi ini menurut saya menjadi salah satu cara kita untuk meningkatkan kompetensi. Soft skill, hard skill, dan juga karakter juga. Sedikit saya membahas mengenai faktor yang mengaruhi perubahan dunia kerja, karena pekerjaan apa yang cocok untuk saya, yang kita pilih sekarang mungkin akan berubah beberapa tahun lagi ya. International Labour Organization juga membahas ada 4 hal ini, bahwa pekerjaan baru akan diciptakan, ya, sebagian pekerjaan akan diganti. Mungkin kita bisa lihat sekarang bahkan di dengan negara-negara maju, sopir truk pun sekarang mungkin lagi berpikir untuk ganti pekerjaan, karena truk trailer yang besar pun sekarang sudah bisa otomatis untuk dijalankan di tol gitu ya. Atau yang mungkin sudah kita lihat di bandara, petugas-petugas yang melayani check-in atau untuk ngurus bagasi itu sudah nggak ada lagi, kita urus semuanya sendiri. Atau mengirimkan barang gitu dengan drone dan yang lain. Nah, beberapa pekerjaan tertentu mungkin akan dihilangkan tanpa langsung diganti, dan banyak profesi yang ada seperti tukang pipa, elektrisi, tukang logam, dan pekerjaan industri akan ditransformasikan. Ya. Dan ini yang menurut saya menarik karena ada green job. Jadi ada sekarang mungkin teman-teman juga harus memikirkan karena Pak Jokowi kemarin sempat juga habis dari
Glasgow, bahwa banyak sekarang negara yang membatasi atau barang-barang dari negara-negara berkembang, khususnya yang ketika memproduksinya itu tidak ramah lingkungan gitu ya. Jadi ini pekerjaan yang ke depan mungkin akan penting untuk kita perhatikan. Nah, panduan kita jelas, firman Tuhan, ini saya kutip beberapa ayat yang beberapa hari terakhir kami baca, bahwa kita harus berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mencapai suatu pekerjaan tertentu, ya kita harus bisa mengatur waktu. Firman ini berbicara juga dengan saya. Banyak hal yang masih kurang mungkin yang saya lakukan dalam hidup untuk berlaku adil, prioritas, harus mengejarkan A dan B dan yang lain sebagai mahasiswa, mungkin saudara-saudara juga kita harus memprioritaskan rencana apa, ke depan apa, berarti investasi waktu kita harus di situ. Yang kedua, kita juga harus setia, hal-hal apa saja yang memang menjadi prioritas kita, ya kita tekuni. Dan juga yang tidak kalah penting, hidup kita rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, tambahan bagaimana kita bisa, cara kita mengetahui ya, pahami dan kerjakan talenta. Kita yakini bahwa setiap orang punya talenta. Nah, kerjakan talenta itu. Yang kedua, mengetahui tingkat keterampilan kita, skill kita saat ini. Sertifikat-sertifikat yang kita dapat, tadi saya sudah berbicara soal Merdeka Belajar, silahkan nanti masuk ke situ untuk coba untuk mengembangkan skill. Yang ketiga, identifikasi jenis pekerjaan yang diharapkan. Untuk supaya fit atau tidak kita. Oh, kalau sekarang mungkin kita tidak fit, karena sekarang standarnya ya, kalau dulu saya masuk CPNS itu dulu nilai 2,75 minimal itu udah bisa masuk, itu syarat administrasinya. Tapi sekarang udah harus ada yang minimal 3. Jadi dari sisi waktu ada banyak perubahan, skill kita harus kita tambahkan. Belum lagi dalam bahasa yang kita harus tambahkan juga skillnya ya. Jadi itu kita harus tingkatkan. Jadi pekerjaan-pekerjaan pun sekarang juga sudah mungkin nanti Mas Anu juga atau Mas Indra bisa menambahkan, sudah punya standar gitu ya. Kita harus identifikasi itu ketika kita jadi mahasiswa sekarang ini mau lulus atau juga pekerja yang akan mendaftar pekerjaan baru. Dan juga yang tidak kalah penting, kita perlu bertanya kepada Tuhan. Pengalaman saya mengajar pernah di SMP Kristen 3 di Solo, SMA Kalam Kudus, dan terakhir di Singapura Budget Academy. Terus berdoa kami untuk bisa masuk ke perguruan tinggi waktu itu. 2008 nyoba gagal. Dan kita coba lagi, berdoa lagi, dan 2009 Tuhan izinkan mujizat terjadi gitu ya, karena kami sadar ini bukan hanya soal keterampilan atau skill kami atau yang talenta saja, tapi juga mujizat dari Tuhan itu juga bekerja. Dan tentu kita juga perlu mengidentifikasi pekerjaan itu. Oh, ternyata kalau mungkin ada yang mau mendaftar di pekerjaan, ya standar pekerjaan itu apa? Kita sekarang harus siapkan sampai ke sana. Dan yang terakhir, mungkin dari saya, kita belajar dari Odekta ya, karena kemarin lagi happening, Odekta itu pelari, dulu tidak berencana jadi pelari, pernah hampir meninggal dalam suatu lomba, mengalami kelelahan fisik yang luar biasa, namun Tuhan selamatkan. Lari menjadi bagian dari profesi dia, pilihan hidup dia. Dan sekarang dia tidak hanya lagi berlari untuk membuktikan kepada orang, atau membuktikan kepada provinsinya, untuk membuktikan kepada negaranya, tapi yang dia lakukan adalah berlari untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan semoga melalui studi pekerjaan kita nggak hanya bekerja untuk diri kita sendiri atau keluarga, namun kita buktikan bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya untuk Tuhan. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan moderator. Tuhan Yesus memberkati.